Halo guys, kembali lagi bersama gue David di sini. Kali ini gue akan membahas sebuah film yang berjudul. Film ini dirilis pada tahun 2021. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan Maya yang sangat bersemangat untuk menyambut musim semi. Maya lalu membangunkan Willy sahabatnya untuk melihat cahaya matahari. Tetapi cahaya matahari belum juga bersinar. It's the first day of spring. We don't want to miss the sunrise. Ketika cahaya matahari mulai bersinar, para lebah bersiap untuk bangun. Namun karena adanya awan mendung, cahaya itu lalu menghilang, yang membuat para lebah tidur kembali. Maya yang tak ingin cahayanya itu pergi, mengajak Willy untuk keluar agar bisa melihat cahaya matahari kembali. It's not up to us to fix everything. Tetapi saat keluar, Maya malah tertarik untuk melihat bayi cacing yang tinggal di sebuah lubang. Di lubang itu, Maya berniat untuk membangunkan para cacing cahaya. Willy yang mengetahui hal itu langsung mencegah Maya. Come on, let's go. Tetapi dirinya malah tidak sengaja menginjak salah satu cacing dan membuatnya terbangun. Karena hal itulah, para cacing yang lain ikut juga bangun hingga menimbulkan kekacauan. Rumah Maya dan rumah para lebah lain juga ikut menjadi sasaran mereka. Tidak sampai di situ, bahkan batu matahari pun ikut jadi korban, hingga terjatuh dan pecah berkeping-keping. Setelah para cacing itu keluar, Ratu yang marah karena kenakalan Maya dan Willy langsung menghukum mereka dengan mengambil beberapa getah bunga buttercup agar mereka dapat memperbaiki sarang. No more of your adventures. Ketika Willy dan Maya akan pergi mencari getah bunga, secara tidak sengaja ia mendengar perbincangan sang ratu dengan Miss Cassandra juga Crowley. Dikatakan bahwa sang ratu sudah lelah dengan kekacauan yang sering dibuat oleh Maya dan Willy, dan sang ratu memiliki rencana akan memisahkan mereka setelah mereka kembali dari tugasnya. When Maya and Willy return, Scene lalu berpindah ke tempat lain, di mana para prajurit sedang dilatih oleh sang kolonel. Baru saja latihan akan dimulai, kolonel sudah dibuat kesal dengan kemunculan beberapa kutu daun yang ingin ikut berlatih di sana. Ternyata Arnie dan Bernie lah yang sudah membawa kutu-kutu daun tersebut. Akhirnya kolonel memerintahkan Arnie dan Bernie untuk mengurus kutu-kutu daun itu agar tidak membuat kekacauan, sedangkan dirinya dan prajurit yang lain akan berlatih. Saat kolonel dan prajurit lain pergi, Arnie dan Bernie memperingatkan para kutu-kutu itu untuk diam dan jangan melakukan apapun. Terlihat mereka berdua mengawasi kutu-kutu itu dari atas bunga. Namun saat mereka tengah lengah, para kutu daun itu dengan cepat menggerogoti batang bunga itu, yang membuat Arnie dan Bernie terbang di bawah bunga tersebut. Kembali pada Willy yang sedang mengambil getah bunga. Tak lama kemudian Maya datang dan memberitahu rencana sang ratu. Awalnya Willy yang tidak percaya, tapi setelah dijelaskan oleh Maya, Willy merasa keputusan itu tidaklah adil. Hal itu karena mereka adalah sahabat sejati yang tidak bisa dipisahkan begitu saja. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba saja terdengar suara minta tolong. What was that? Karena penasaran, Maya langsung terbang untuk mengecek suara siapa itu. Ternyata suara itu berasal dari semut hijau yang bernama Cobb. Ia terlihat sedang lari sambil membawa tasnya karena dikejar oleh 3 kumbang. Melihat hal itu, Maya dan Willy pun berusaha untuk menolong Cobb dengan membawanya terbang. Tapi karena Willy yang tidak kuat untuk menahan Cobb, akhirnya mereka terjatuh dan membuat kaki Cobb cedera. Are you okay? Hal itu membuat Cobb sedih karena tidak bisa melanjutkan perjalanan untuk menyelesaikan misinya. Maya yang penasaran lalu bertanya tentang misi yang dimaksud. Mungkin saja mereka bisa membantunya. Cobb yang percaya dengan mereka lalu memberitahu misinya, yang adalah mengantarkan telur emas ke Greenleaf pohon bonsai. Cobb memberitahu jika telur itu bukanlah telur sembarangan. Very important. Karena kehidupan para koloninya bergantung pada telur tersebut. Mendengar hal itu, Maya dengan sangat senang menerima misi tersebut. Tapi tak lama kemudian terdengar suara kumbang yang sedang mencari Cobb. Dengan cepat Cobb menyuruh Maya dan Willy untuk bersembunyi, sedangkan dirinya akan mengalihkan perhatian mereka. Ketika para kumbang sudah datang, Maya dan Willy bersembunyi di balik daun.
Kemudian terlihat dua kumbang mengejar Cobb yang sudah tidak membawa tas berisi telur. Rumba yang menyadari hal itu menjadi geram. Namun saat ia mencium ada bau semut, ia pun langsung mendekati daun kering yang merupakan tempat persembunyian Maya dan Willy. Karena sudah ketahuan, Maya dan Willy segera terbang, tapi Rumba berhasil mengejar dan menarik tas telur itu. Adegan tarik-menarik pun terjadi, hingga akhirnya tas itu terputus, yang membuat mereka terpental. Untungnya telur itu jatuh ke tangan Maya, sedangkan Rumba terjebak di antara batang tumbuhan di sana. He was very slippery. Di waktu bersamaan, Arnie dan Bernie yang dibawa terbang oleh bunga, kemudian menabrak Maya dan Willy. Hal itu membuat mereka terbang bersama. Cobb yang melihat Maya dan Willy sudah dalam perjalanan langsung mengirimkan sinyal kepada para semut hijau di markas. Namun sayangnya sinyal itu berhasil diketahui oleh Raja Kumbang yang bernama Bambulus. Mengetahui hal tersebut, Bambulus langsung mempersiapkan koloninya untuk merebut telur itu. Get moving! Di sisi lain, Maya, Willy, Arnie, dan Barney tiba di suatu tempat. Sesampainya di sana, Willy meminta pulang karena ia merasa telur itu tidaklah penting. Tetapi di sana Maya berhasil membujuk Willy dan perjalanan pun akhirnya dilanjutkan. I know it's special. Come on, Willy. Hey friend, can I hold the orb? Sementara itu, Miss Cassandra yang mencari Maya dan Willy menjadi cemas karena mengetahui jika Maya dan Willy menghilang. Ia pun langsung memberitahu sang ratu. Maya and Willy have disappeared. Kembali ke Maya dan kawan-kawan, di sana terlihat Arnie dan Bernie terus berebut untuk memegang telur tersebut. Hingga akhirnya membuat telur itu menimpa Willy dan jatuh bersama ke dalam sebuah lubang. Saat Maya, Arnie, dan Bernie menyusul, terlihat telur itu menetas dan keluar bayi semut hijau yang sangat lucu. It's breaking itself. Karena yang pertama kali dilihat adalah Willy, maka bayi semut itu sangat menyukai Willy. Maya lalu memberi nama bayi semut hijau itu bernama Smush. Just pat her on the back. She'll calm down. Setelah itu perjalanan kembali dilanjutkan. Namun mereka melihat ada beberapa burung di atas, sehingga membuat mereka langsung berlari dan bersembunyi di balik dedaunan. Tetapi mereka pun semakin panik karena Smush yang terus menangis. Hal itu membuat mereka pindah ke tempat yang lebih nyaman. Sayangnya dari balik batu muncul para kumbang untuk merebut Smush. Dengan cepat Maya dan kawan-kawan langsung berlari dan bersembunyi di celah batu. Rumba terus berusaha mengambil Smush sambil mengatakan agar mereka memberikan putri semut itu. Kemudian mereka pun kaget saat tahu Smush adalah seorang putri. Rumba yang sudah kesal akhirnya berteriak, sehingga membuat para burung datang mengejar dirinya dan dua temannya. Sementara Maya dan kawan-kawan memutuskan untuk bermalam di situ. Ketika akan tidur, Smush yang tidak nyaman, Willy yang mulai lulu dengan Smush akhirnya langsung mendekat dan menyanyikan lagu tidur agar Smush bisa tidur kembali dengan tenang. Warm and safe. Di tempat lain, para lebah dan sang ratu mulai melakukan pencarian Maya dan Willy yang menghilang. Beruntungnya mereka bertemu dengan Cobb yang sedang tidur. Willy! Where are you? Cobb lalu mengatakan jika Maya dan Willy sedang mengantarkan telur emas ke Greenleaf. Singkat cerita, akhirnya Cobb bersedia mengantarkan mereka ke Greenleaf untuk bertemu dengan Maya dan Willy. Keesokan harinya terlihat Maya dan kawan-kawan kembali melanjutkan perjalanan. Tetapi karena tak kunjung sampai ke tempat tujuan, Willy dan Maya kembali berdebat. Karena saat ini Willy terlalu lelah untuk melanjutkan perjalanan. Ditambah lagi ia harus terus menggendong Smush. Circles. My little wings are tired. Di tengah perdebatan mereka, Arnie dan Bernie mencoba untuk menenangkan mereka. Dan tanpa mereka sadari, saat ini mereka sudah sampai di Logi Hollow, merupakan tempat festival para serangga. Di sana mereka bisa bertanya bagaimana caranya bisa sampai ke Greenleaf pohon bonsai. Namun saat Maya dan yang lainnya menanyakan hal itu, tidak ada satupun serangga yang mau menolong mereka. We're looking for bonsai pig. Anyone? Di waktu dan tempat yang sama, Rumba dan kawan-kawan juga sampai di Logi Hollow. Saat Rumba dan Buff mencari Maya dan kawan-kawan, Henchi malah menyebarkan poster Maya dan Willy. Padahal ini adalah misi rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Saat mereka sedang berdebat, Rumba melihat Maya dan kawan-kawan.
tetapi Heinz malah langsung berteriak dan memanggil mereka. Hal itu tentu saja membuat mereka kabur. Karena tahu keberadaan para kumbang, Arnie dan Bernie dengan cepat menyuruh Maya, Willy, dan Semus bersembunyi, sementara mereka akan mengalihkan perhatian para kumbang. Singkat cerita, saat Maya dan Willy menunggu Arnie dan Bernie yang belum juga kembali, mereka tidak sengaja melihat poster dengan wajah mereka. Awalnya Willy terlihat sangat senang karena gambar yang dibuat lumayan bagus. Tapi karena ia tahu bahwa poster itu menggambarkan mereka adalah buronan, hal itu membuat Willy panik dan berniat untuk pulang. Mereka berdua pun kembali berdebat, sampai mereka menyadari jika Semus telah menghilang. Maya dan Willy kemudian berpencar untuk mencari Semus. Hi, hello. Terlihat Maya menemukan Semus yang ternyata sedang tidur di tumpukan boneka. Pemilik lapak yang mengira jika itu adalah bonekanya menyuruh Maya untuk memainkan game. Untungnya Maya bisa memainkan game tersebut dengan cepat dan mudah, sehingga Semus bisa kembali ke pelukannya. Maya dan kawan-kawan akhirnya sudah berkumpul lagi. Tapi ternyata Rumba dan kawan-kawan masih terus mengejar. Mereka yang terbojok membuat Arnie jatuh ke air. Langsung disusul oleh Bernie, Maya, dan Willy. Rumba yang melihat hal itu tidak diam saja. Ia pun langsung terjun dan berhasil menggapai tangkai daun. Tapi ketika sampai di air terjun, pegangannya terlepas dan ia pun tenggelam. Maya yang berniat menolong tidak bisa melakukan apapun karena sayapnya basah terkena air. Melihat hal itu, Semus langsung menggigit sebagian daun. Lalu dengan cepat Maya melemparkan daun ke arah Rumba. Akhirnya Rumba pun bisa selamat. Sedangkan Buff dan Heinz malah meninggalkan Rumba sendirian untuk melaporkan ke raja jika Rumba telah gagal menjalankan misinya. Saat ini Maya dan kawan-kawan sudah sampai di daratan. Terlihat puncak bonsai di depan mata. Mereka pun bergegas untuk ke sana. Sedangkan di tempat lain, para kumbang sedang membuat rencana untuk pergi ke Greenleaf dan menyerang para semut hijau. Ketika Rumba pulang dan berkumpul bersama mereka, Rumba meminta Bambulus untuk tidak melakukan hal itu. Tapi Bambulus tidak mau mendengarkan dan akan tetap menjalankan rencananya. Bambulus! Bambulus! Kembali pada Maya dan kawan-kawan, mereka sebentar lagi sampai di puncak bonsai. Tiba-tiba dihadang oleh Bambulus dan kawan-kawan. Mereka lalu dimasukkan ke lubang yang ditutup rapat. Hal itu mereka lakukan karena Bambulus dan kawan-kawan akan menuju puncak bonsai terlebih dahulu. Saat Bambulus dan kawan-kawan hendak sampai ke sana, Rumba datang dan menanyai kemana mereka akan pergi. Tentu saja Rumba tidak diberitahu, tapi Heinz yang keceplosan mengatakannya. Hal itu membuat Rumba segera pergi menyelamatkan Maya dan kawan-kawan. Sementara Maya dan kawan-kawan yang sedang dikurung kemudian saling menguatkan, hingga tidak terasa mereka pun ketiduran. Tapi di tengah-tengah mereka sedang tidur, Semus mendengar suara, yang ternyata suara itu adalah suara Miss Cassandra dan kawan-kawan. That's Miss Cassandra and Flip! Mendengar hal itu, dengan sekuat tenaga Maya dan kawan-kawan berteriak hingga berhasil didengar oleh Miss Cassandra dan kawan-kawan. Batu itu lalu didorong dan mereka pun berhasil bertemu kembali. You're safe. Tak lama kemudian datanglah Rumba. Di sana Maya berusaha melindungi semua temannya. Tapi ketika Rumba menjelaskan maksud kedatangannya dan memberitahu jika Greenleaf sedang dalam bahaya, mereka pun akhirnya bersatu dan akan pergi bersama-sama. Let's go. Singkat cerita, Maya dan kawan-kawan tiba di Greenleaf. Tuan Putri juga dengan cepat diletakkan pada singgasananya. Tapi karena takut dan merasa asing dengan para semut hijau yang lain, Semus menangis dan membuat Willy dengan cepat menghampirinya untuk menenangkannya. Kemudian datanglah Rumba membuat para semut panik. Untung saja Maya bisa menenangkan mereka dan memberitahu Rumba untuk menyelamatkan Greenleaf. I know what to do. Beberapa saat kemudian Bambulus dan pasukannya tiba. Namun mereka bingung karena Greenleaf sudah kosong. Baru saja Bambulus berpikir jika dirinya menang dan bisa menguasai Greenleaf. Rumba, Maya, dan lainnya datang dengan wajah gembira, meminta perdamaian. Tapi tentu saja Bambulus menolak tawaran itu. Dengan cepat ia mengambil Tuan Putri dari tangan Willy dan berniat untuk memberikan Tuan Putri kepada burung. Get off my mountain! Tak lama kemudian burung-burung berdatangan. Namun di sana Willy berhasil menyelamatkan kembali Semus.
Kehadiran para burung semakin membuat kekacauan di tempat itu. Maya dan semua serangga lain berlindung di balik batu. Kemudian Maya memiliki ide untuk membuat para burung itu takut dan pergi. Maya menyuruh semuanya untuk bekerja sama, membentuk bayangan laba-laba yang akan dicontohkan oleh Bernie menggunakan bantuan cahaya matahari. Awalnya rencana itu sempat gagal, bahkan di tengah usaha mereka, datang anak burung yang akhirnya berhasil diatasi oleh Cobb. Selain itu, Rumba dan kawan-kawan kemudian memberanikan diri untuk mengalihkan perhatian burung-burung itu. Setelah mereka berusaha dengan tidak putus asa, akhirnya mereka terus mencoba berhasil melakukannya. Maya membuat instruksi yang sangat baik, sehingga membuat burung-burung itu menjadi takut saat melihat bayangan laba-laba besar dan membuat para burung kabur. Setelah keadaan sudah kembali tenang, semua serangga pun berkumpul. Kemudian akhirnya Bambulus sadar akan kesalahannya. Ia pun memutuskan untuk berdamai dengan kaum semut hijau. Semua serangga yang mendengar hal itu pun bersorak gembira. Sekembalinya ke rumah, Maya dan Willy terlihat sangat ketakutan saat menghadap sang ratu. Tapi ternyata di sana sang ratu malah bangga dengan keberanian Maya dan Willy yang sudah berhasil sampai ke Greenleaf dan membantu para serangga lain. Mereka juga akhirnya tidak jadi dipisahkan. Kemudian para lebah merayakan musim semi dengan batu matahari yang sudah diperbaiki sedemikian rupa. Dan film pun tamat. Dari film ini kita bisa belajar untuk saling membantu satu sama lain, sekalipun itu musuh kita. Karena mungkin saja dengan perbuatan baik yang kita berikan akan mengubah orang itu menjadi lebih baik. Dan juga jagalah perdamaian untuk kehidupan yang lebih bahagia. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur ceritanya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Gua David di sini. Bye.